Shalom sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Saat ini kita akan membahas tentang kembalinya roh jahat. Apa saudara? Injil Matius pasal 12 ayat 43 sampai dengan 45. Injil Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Sudah yang kasih dalam Tuhan, dalam doa pelepasan ada namanya pengusiran roh. Apa saudara? Pengusiran apa? Roh. Nah, di dalam tubuh manusia itu bisa satu manusia bisa kemasukan kira-kira 2000 roh. Itu ada di mana? Ingat, waktu Yesus mengusir setan di Gerasa. Satu orang itu dengan legion, itu 2000 sampai 4000. Bayangin. Perlu kita tahu bahwa jumlah setan lebih banyak daripada jumlah manusia. Apa saudara? Jumlah setan lebih banyak, lebih jumlah apa? Manusia. Nah, Alkitab berkata beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Ini bicara triliun. Jelas saudara? Bayangin, berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, triliun. Nah saudara, pada waktu roh ini keluar, roh ini akan cari tempat. Makanya dalam pengusiran roh itu, kalau kita doa misalnya di rumah ini, di dalam nama Yesus, setan keluar. Rumah itu juga harus didoakan juga. Jangan sampai habis doa, rumahnya ketinggalan setan. Jelas? Jelas? Jangan sampai kita ngusir di sini, satu orang, setannya keluar, masuk ke satu tempat. Nah, tempat yang setan sukai itu kalau gambar ular. Makanya di rumah saudara jangan ada gambar ular. Karena itu lambang setan. Jadi kalau di dalam nama Yesus setan keluar, nah rohnya itu masuknya kemana? Ke ular. Ke gambar ular. Atau patung dewa-dewi. Makanya dalam pengusiran roh itu usahakan jangan di rumah itu ada itu. Karena kalau ada, pasti masuk ke situ. Jelas? 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 Nah, jadi ingat. Kalau kita doa dalam nama Yesus, setan keluar. Orangnya setan ini keluar. Nah, tetapi di situ ada gambar ular. Roh itu akan masuk ke gambar itu. Untuk menunggu apa? Waktu yang tepat. Begitu yang di rumah itu imannya lemah, roh itu masuk. Jelas? 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 Nah, gambar apa? Nah, kenapa gambar ular? Ingat saudara, binatang yang pertama kali dipakai iblis dan berhasil menggoda manusia, itu adalah ular. Makanya iblis memakai lambang apa? Ular. Nah, ular di sini kebanyakan adalah ular yang dipuja. Contohnya apa? Naga. Kan jarang ada yang dipuja ikan apa nih ular kecil gini, enggak ada. Ular apa? Naga. Jelas? Jelas? Nah, ini bisa dimasukin apa? Roh.
Makanya dalam pengusiran roh itu, yang gambar ular itu jangan ada di tempat itu. Yang kedua adalah dewa dewi. Apa saudara? Dewa apa? Dewi. Yang dipuja disembah. Jadi pada itu kita doa dalam Yesus setan keluar, setannya keluar, dia akan masuk ke situ. Kalau masuk ke situ untuk menunggu waktu lemah. Karena apa? Roh ini mengembara. Nah, sering ada yang tanya sama saya, Pak kenapa ya kalau rumah angker ditempati manusia, setan ini goda terus supaya cabut semua orangnya, supaya kosong. Nah, dulu sebelum saya bertobat, dipercaya bahwa tubuh manusia itu ada hawa panas. Setannya juga panas, ketemu panas, akhirnya apa? Gosong. Tapi yang jelas bukan itu. Yang jelas bukan itu. Karena setan itu ada di mana-mana. Jelas? Yang pertama ingat, dalam pengusiran roh, waktu di dalam Yesus setan keluar, jangan ada gambar apa? Ular. Nah, Pak kenapa kalau ngusir setan, doa pelepasan, kalau ada jimat, apa harus dimusnahkan? Nah saudara, jimat yang dimusnahkan itu adalah jimat yang ada meterai perjanjian. Jimat yang apa saudara? Ada apa? Tidak semua benda yang dimasukin roh harus dimusnahkan. Misalnya roh jahatnya masuk dalam rumah, bung ke tembok mana-mana. Masuk rumahnya dihancurin. Nah setiap doa pelepasan rumahnya dihancurin, banyak orang Kristen bangkrut loh. Ngerti maksud saya? Ngerti? Yang dimusnahkan itu adalah jimat yang ada meterai perjanjian. Nah seperti patung yang disembah, di situ kan juga ada di mantra-mantra. Nah itu perjanjian, ya itu yang harus dimusnahkan. Jelas? Jelas? Ya. Yang kedua. Nah, jadi ingat saudara. Dan yang ketiga. Di dalam doa pengusiran roh. Di dalam doa apa saudara? Di dalam doa pengusiran roh. Jangan langsung orang itu ditinggal. Di dalam Yesus setannya keluar, tapi tidak ada pembimbingan. Itu bahaya. Roh setan ini mencari tempat. Kalau mencari tempat tidak ada yang cocok. Artinya cocok apa? Yang mau untuk menyimpan dia. Itu akan kembali lagi bisa 7 kali lipat lebih jahat. Makanya dalam doa pelepasan itu harus ada namanya pembimbingan. Ada apa saudara? Ada apa saudara? Ada bimbing. Makanya di sini ada pendeta Glenn untuk bimbing. Makanya saudara kalau perlu bimbingan minta sama Glenn. Supaya dia ada kerjaan. Kenapa? Kalau tidak dibimbing, roh ini akan kembali lagi. Lu sudah tahu, kadang orang itu berpikir dalam doa pelepasan apa sudah selesai. Belum tentu selesai. Kadang roh itu masuk, setan itu keluar, merusak karakter seseorang. Untuk merusak itu lebih mudah daripada memulihkan. Bikin orang sakit itu lebih mudah. Bikin orang sembuh itu susah. Bikin orang mati itu mudah. Hidupin enggak bisa, betul? Yang bisa hanya Tuhan, betul? 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 Jadi ingat, pada waktu roh itu masuk, kalau misalnya dia itu minta jimat pengasihan, roh ini akan membentuk karakternya dia menjadi jahat. Jahatnya gimana? Setelah dia lepas roh jahatnya ini, tapi dalam dirinya ada karakter perzinahan. Nah repotnya habis setannya keluar,
dia nanti jatuh dalam dosa perzinahan. Makanya dalam konseling itu tidak boleh lawan jenis. Habis konseling jadi konsleting. Tidak boleh itu di situ. Kenapa? Karena waktu roh itu masuk, itu merusak karakter. Saudara, pengaruh lingkungan sangat menentukan hidup seseorang. Betul? 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 Nah, tadi tidak simpel, saudara. Apalagi tabiatnya dia itu suka marah-marah. Nah, roh ini masuk, nanti dia akan muncul namanya roh kesombongan. Nah, waktu didoain setannya keluar, tapi perlu pembimbingan karakter. Tidak bisa langsung dilepas itu aja. Apalagi langsung dipercayakan jadi pelayan gereja. Wah, hati-hati saudara. Nanti di gereja bikin kisruh, ribut terus, merasa dirinya paling rohani. Ngerti tidak? Nah, karena apa? Karena dia perlu dibimbing. Karena roh itu masuk, itu merusak karakter. Ingat, setan masuk bukan hanya sekedar masuk, tapi juga merusak karakter dan jiwa seseorang. Bukan hanya tubuh, terutama jiwa dan karakter. Jelas? Jelas? Makanya kalau orang yang dalam doa pelepasan, dia itu misalnya itu, makanya yang paling susah dalam doa pelepasan itu melayani orang bencong. Kenapa? Setannya keluar, karakternya udah rusak. Homo, bencong, itu paling susah. Yang susah itu bukan ngusir setannya. Membentuk, mengembalikan karakter aslinya sebagai laki-laki atau wanita normal. Itu yang perlu waktu. Dan itu perlu proses. Tidak bisa langsung. Padahal kita ini mintanya semua langsung. Misalnya dia dari bencong gini, setan keluar langsung. Tidak bisa. Itu perlu proses. Makanya kalau bencong, jangan yang layani laki. Parah itu nanti. Laki ganteng kayak kalian, gawat lagi. Nah boleh. Jelas? 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 Jadi ingat. Karena yang bahaya itu kalau karakternya dirusak. Makanya saya ini sarankan kalau ngelani orang homo atau bencong, nah harus lebih hati-hati. Nah puji Tuhan saya jarang. Karena ngusir setannya itu lebih mudah. Tapi untuk mengembalikan ke karakter dia sebagai laki-laki atau wanita normal, itu perlu proses lama. Ngerusak itu paling mudah, saudara. Membangun itu yang paling susah. Perlu waktu lama. Betul? Betul? Buang uang itu paling mudah. Nyari uang yang susah. Siapa yang setuju angkat tangan? Betul? Kalau nyari uang tidak susah, kalian hari ini punya miliaran. Ya, nah, jadi ingat saudara, yang ketiga, setan itu kalau masuk dalam tubuh seseorang, dia bukan hanya masuk, tapi merusak karakter. Merusak saudara, kejiwaan seseorang. Dan repotnya merusak tubuh. Makanya habis doa pengusiran roh, harus ada pembimbingan. Supaya tidak kembalinya 7 roh jahat. Keadaan tambah parah. Jelas? Nah Pak, yang keempat, kalau rumah gimana? Tentang rumah itu ada keunikan. Misalnya kita doa pengusiran setan dalam nama Yesus untuk rumah ini. Keluar, setannya keluar. Sudah tahu. Waktu gedung ini dibangun. Yang bagian sana, garasi gitu ya. Itu ada setannya. Ular. Besar. Waktu itu saya diminta sama Pak Joni ya, Pak Joni Effendi ya.
Karena apa? Pokoknya yang bangun gedung ini loh, pokoknya gedung ini. Setiap kali bor, untuk ngebor di tanah itu, dek, patah. Di situ. Ngebornya, setiap nyentuh tanah, blek, masuk di bentar, blek, patah. 3 kali, mau 4 kali. Tukang ngebornya tekor, betul? Setiap kali ngebor apa? Patah. Waktu itu saya lihat di situ. Ada ular besar. Gede itu loh. Saya ngomong sama yang bangun gedung ini, pemiliknya waktu itu. Saya ngomong, ini ada ular besar di sini. Ada roh ular di sini. Saya doa dalam nama Yesus setan keluar. Setelah setan keluar, Pak Joni, ada apa? Silahkan itu Pak P. Oscar ya. Pak Oscar, Pak Joni ya? Lupa saya sebabnya. Silahkan dibor. Begitu dibor, des baru tembus. Dari tanahnya kebal tuh, saudara. Itu udah 3-4 bor. Setelah setannya keluar, saya berita, dia ngomong sama saya, padahal bagaimana supaya roh ini tidak kembali ke tempat ini? Karena kalau kembali, bisa kembalinya 7 roh. Ularnya aja, 1 setan aja susah, ngebornya patah 4, betul? Kalau masuk lagi, nanti ngebor patah berapa lagi, betul? Nah, saya ngomong sama dia, ada caranya, gunakan untuk kebaktian. Sampai sekarang dipakai untuk kebaktian di sini. Karena di bawah itu dulu ada ular besar. Nah, makanya saudara, kalau saudara ada pabrik atau rumah yang angker banget. Setelah itu doa pengusiran roh, dalam nama Yesus setan keluar. Itu dikasih minyak urapan. Sebagai tanda itu milik Tuhan. Amin. Tetapi gunakan rumah atau pabrik atau kantor itu untuk doa pujian penyembahan. Minimal seminggu sekali ada persekutuan. Kenapa? Apakah bisa balik lagi? Bisa. Bisanya gimana? Misalnya yang punya rumah, ngizinkan dukun untuk ngundang roh di situ. Masuk. Tapi selama yang punya rumah, Pak saya punya rumah. Tiba-tiba tanpa pengetahuan saya, pembantu manggil dukun ngundang-ngundang roh. Gimana? Tidak bisa masuk. Selama yang punya rumah tidak mengizinkan, tidak bisa masuk. Karena untuk pengusiran roh, pembersihan rumah, tergantung pemilik rumah. Kalau pemilik rumahnya mengizinkan, baru roh itu masuk. Ibaratnya benteng Tuhan itu diambil. Jelas? Tetapi kalau yang punya rumah tidak mengizinkan, tidak bisa. Demikian juga pabrik. Selama owner yang punya pabrik tidak mengizinkan, tidak bisa. Tapi kalau ownernya, ya udahlah daripada ribut, karena pegawainya bingung semua, ya udah diadakan aja. Ngundang roh, masuk. Jadi kuncinya tergantung yang punya room atau pabrik. Nah, kalau yang punya rumah kompromi, udahlah daripada ribut, untuk potong kambing di situ, panggil dukun, mereka terserah, biar saya izinkan aja. Nah, roh itu masuk. Artinya sudah dibuka jalan untuk dia mah. Tapi kalau yang punya rumah ngomong, tidak bisa. Keyakinannya beda. Atau pabriknya, tidak bisa, keyakinannya beda. Dia bangun, tiba-tiba tukang-tukangnya ngundang roh-roh sendiri, tidak bisa masuk. Karena yang punya rumah tidak mengizinkan. Ngerti? Ngerti? Kan kita, Pak kalau ada pembantu bawa jimat masuk rumah kita. Kita kan tidak mungkin pembantu di screening, ada jimat apa enggak.
Sekarang di mall hati-hati loh. Saya begitu masuk, tit gitu ya. Suhu badan. Saya masuk ke mall tadi, dicek suhu badan. Sekarang ini, ingat, banyak orang paranoid. Kalau antrian panjang, mudah caranya. Batuk gini, bubar. Betul? Ini ibu polisi ya. Ibu misalnya pas penyidikan. Anda kok gini-gini. Yang disidik gini. Badan saya panas. Sini saya kok megap-megap. Yang nyidik ngomong, besok aja. Sekarang orang pada parno. Betul? 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 Aduh. Bahaya parno. Aduh. Nggak usah takut lah. Kita mau lari kemana lagi. Betul? Ingat. Penting jangan adu sakti. Tahu adu sakti. Ini ada yang ikut kena corona. Datengin. Salaman. Sakti saya. Besok kena. Pokok jangan adu apa. Tetap hati. Makanya saudara. Siapapun saudara. Kalau ada orang batuk-batuk. Badan panas, tetap hati-hati. Kalau salaman pakai ini aja. Solo kena kan? Saya dilihat di viral ya, Solo kena 1 ya. Nah, saya ngomong, wah. Jadi ingat saudara, yang keempat, ingat. Kalau rumah, selama yang punya rumah tidak mengizinkan, ingat saudara, tidak bisa. Nah Pak, kalau suami saya yang ngundang roh, saya nolak gimana? Wah itu peperangan terus. Karena satu ngundang, satu nolak. Tidak? Itu apa? Nah itu harus suami istri kompak. Jadi ingat, kuncinya rumah itu adalah pemilik rumah. Kalau pabrik, pemilik selama tidak mengizinkan, roh itu tidak bisa masuk. Tapi kalau ada kompromi, lah tukang-tukangnya daripada ribut tidak mau kerja, silahkan diadakan. Roh itu baru bisa masuk. Karena sudah dibuka jalan dulu. Itu namanya kembalinya roh. Gimana kalau kembali? Bisa tambah parah. Betul? Betul? Bisa tambah apa? Parah. Nah, oke, siapa yang mau tanya? Ini banyak tanya jawab. Tanya tentang setan. Ayo, oke, berdiri. Pak Daud, ular tadi kan disebutkan ular naga ya. Apakah ular naga itu betul-betul ada? Karena selama ini belum pernah saya lihat ada. Kebanyakan orang nangkap ular ya ular aja, mau gede mau besar. Ibu belum pernah lihat toh? Belum. Sama. Berarti itu hanya apa ya? Kalau pengalaman saya ular naga itu ular roh. Oh, ular dalam roh aja. Roh. Kalau saya udah naga roh saya sering lihat. Tapi kalau naga asli gini sama. Enggak. Kita belum lihat juga. Jadi hanya dalam roh aja ya. Mm. Terus saya pernah mimpi di tempat tidur saya itu ada ular apa di kayu di belakang kepala, kalau tidur kan di kayunya itu mengitari di atas ini saya tuh, artinya apa kira-kira? Ularnya? Ya ada ular. Berarti jadi dari bawah dari lantai mengitari. itu diikat kutuk namanya. Oh itu gimana melepaskannya? Nah nanti doa. Sehingga saya susah tidur kalau malam itu. Itu ikatan kutuk dari keturunan biasanya. Oh gitu. Biasanya keturunan nyimpan pusaka atas-atasnya. Nah itu patahkan kutuk dalam nama Yesus. Namanya kutuk jimat. Kutuk apa? Jimat. Segala kutuk jimat, kutuk keturunan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Nanti doa. Iya. Darah Yesus hancurkan kutuk jimat. Oke? Ya, makasih. Tentang ular saya masih ingat.
kakek saya sebelum saya bertobat sama nenek itu punya pusaka pedang segini. Itu malam tertentu, malam Jumat, itu jadi ular. Ularnya besar. Segininya. Ya gelugu kelapa tahu, batang kelapa, tapi segini. Itu saya lihat itu. Itu kalau kalau di zaman dulu kan ada namanya cagak-cagak itu loh. Ularnya itu gini. Terusan itu malam tertentu tuh senjata pusakanya itu berubah jadi ular. Tapi ularnya bukan ular naga, itu bukan. Nah, itu ularnya itu kayak ular sanca, tapi agak hitam. Gede. Nah, setelah itu sama kakek saya, sama nenek saya, jadi ularnya itu kalau sanca kan ada ininya, belang-belangnya. Ini enggak, hitam. Gede. Masih ingat segini ya. Masih ingat saya. Nah, setelah itu nenek saya ngomong, ini cucu-cucu baru kumpul-kumpul di sini. Saat itu dikasih air kembang setaman, ularnya itu datang, plus langsung minum air ini, plek, berubah jadi pedang. Setiap malam Jumat, saya masih ingat itu. Jadi saya pernah, ya fisik ini kelihatan. Nah, iya. Yang lihat saya, yang lain tidak lihat itu ya bingung juga saya. Kalau saya lihat, oh gede. Nah, oh gini, oh langsung diginiin, langsung turun. Nah, sebelum saya bertobat, guru saya mengajarkan saya bilang gini, kemampuan pusaka, jimat, untuk manusia maksimal itu hanya 3-5%. 95% adalah kemampuan di dalam diri sang pengguna sendiri. Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Suatu kali kakek saya nunjukin saya. Coba pusaka ini saya gunakan ya. Waktu sebelum saya bertobat. Itu api diginikan namanya singkir. Tep, padem. Langsung api itu padem. Bawa kebakar ini dia gini. Tek, langsung shop, padem. Nah setelah itu. Kalau acara dulu, zaman dulu kan pengantin itu ya. Ada awan gelap gitu ya. Mau hujan. Keris itu dibawa gini. Digini kan. Langsung gini. Awannya langsung buka gini. Shop, langsung gitu. Tempat itu, satu lingkaran itu, satu tetes air pun tidak menetes. Tempat lain, wah hujan deras. Selama keris itu ada di situ. Nah, setelah itu kakek saya ngomong, coba dia punya pembantu, suruh make. Tidak bisa. Api dia tetap tidak bisa. Kakek saya ngomong, Tony ada apa? Sekarang kamu gunakan. Langsung. Begitu api saya gini kan, dep langsung padam. Awan gini kan, dep langsung buka gini. Dia ngomong, beritahu rahasia. Kemampuan pusaka, jimat, hanya 3-5%. Tapi 95% adalah kemampuan dari diri manusia itu sendiri. Makanya harus latihan macam-macam, dia beritahu. Oh gitu. Orang goblok, sekalipun dia punya roh banyak, tetap goblok. Makanya perlu les matematika. Ngerti maksud saya? Ngerti? Orang minta jimat pesugihan. Tapi dia tidak kerja, tidak bisa juga. Tapi kutukannya itu ada, dia ngambil nyawa. Jelas?
Jelas? Karena kemampuan supranatural yang berhubungan dengan roh itu maksimal tuh 3-5%. Enggak usah banyak-banyak. Orang punya ilmu kebal. Tidak bisa kebal dalam berhari-hari 24 jam. Saat tertentu aja dia kebal. Kan gitu. Saat tertentu ditembak, dep tembus. Karena setannya pamit kan itu. Kecapean. Tapi ingat, orang lain megang jimat itu, tembak dor belum tentu kebal. Karena yang disebut kekuatan roh, ilmu batin, itu ada dirinya. Kalau jimat itu hanya 3-5%. Jimat sama kekuatan batin itu beda. Ngerti maksud saya? Ngerti? Kalau kekuatan batin itu dalam diri manusia itu dilatih. Yang disebut ilmu batin. Itu kuasa gelap. Tidak boleh. Itu kuasa apa? Tapi dia melatih dalam dirinya. Nah, kalau jimat itu namanya kalau dulu sebelum saya bertobat itu kekuatan luar. Ini hanya 3-5%. Makanya orang kalau mengandalkan jimat itu bodoh. Hanya 3-5% aja. Di luar itu tergantung dirinya. Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Dan itu pun kutukannya juga berat. Makanya sering kejadian, waktu dipegang kakeknya, pusaka itu berfungsi. Begitu dipegang cucunya, kekuatannya tidak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Karena cucunya tidak ada kemampuan dalam dirinya seperti kakeknya. Hanya mengandalkan jimat doang. Jadi kalau orang mengandalkan jimat, bodoh atau tidak, saudara? Bodoh. Karena ada kutukannya. Setelah ada kutukannya, itu pun hanya 3-5%. Kutukannya rumah tangga hancur, cerai, dan lainnya. Orang pasang susuk, ini ya, susuk. Itu hanya sesaat, hanya 3-5%. Tapi setelah itu, dari dirinya. Tapi kutukannya rumah tangga hancur semua. Kenapa? Karena manusia itu masih ada namanya kehendak bebas. Jelas? Jelas? Jadi beda. Kalau dulu sebelumnya bertobat, kekuatan dalam sama kekuatan luar itu beda. Kekuatan dalam disebut ilmu batin. Kekuatan luar disebut nah, jimat ini hanya 3-5%. Makanya kalau di kantor polisi, ini buktiin aja. Orang punya kebal apapun, jimatnya dibuang. Dikasih tempat mana? Toilet. Atau dibuang. Gebukin. Kenapa? Setannya pamit. Kan hanya 3-5%. Ngerti maksud saya? Jadi kalau megang orang jimat itu bodoh apa tidak, saudara? Bodoh. Tidak ada orang megang jimat dari goblok langsung pinter. Tidak ada. Tidak ada. Megang jimat langsung dari konglomerat. Tidak ada. Harus bekerja dia. Itu pun kena kutukannya. Jadi kekuatan supranatural itu berfungsi dalam diri manusia maksimal itu 5%. Jelas? Jelas? Oke, tanya lagi. Ngomong-ngomong soal ular tadi, saya jadi ingat kemarin ini udah cukup waktu yang lama, saya pernah mimpi. Mimpi itu ada ular hijau gede banget, segede diameternya kurang lebih segede guling dan panjang banget. Dia masuk ke rumah saya, masuk ke ruang tamu. Nah, di rumah saya itu ada pembantu, terus ada orang tua saya ada yang lain, tapi nggak ada yang berani gitu. Terus pembantu saya bilang ke pembantu itu ambil pisau di dapur, ambil golok gitu, potong. Pembantu saya nggak berani. Akhirnya saya pada saat itu puji Tuhan saya berani ceritanya di dalam mimpi, saya ambil golok gitu. Dalam mimpi kan? Iya dalam mimpi. Kalau enggak mimpi kan digolok, digoreng lah. Lagi? Nah terus pada dalam mimpi saya itu saya ambil golok,
Akhirnya sama saya potong itu kepala, persis di kepala ularnya, kepalanya terlempar ke sana, tapi si badan ularnya itu dia masih ngejar. Oke, mau tanya apa Bu? Masih seperti ngejar saya gitu. Nah itu apakah mimpi itu memiliki arti tertentu? Ada. Hanya, apa itu? Berarti ada yang ngirim kuasa gelap tapi gagal. Oh, puji Tuhan. Tapi orang gitu. tersebut masih ngirim. Karena ekornya masih gini. Oh gitu. Oke. Itu satu lagi Pak yang saya mau tanya soal pawang hujan. Kutukan apa yang ditimpakan kepada pawang hujannya sendiri dan juga kepada orang yang menggunakan jasa pawang hujan, apakah ada kutukannya juga? Ada, kutuk kemiskinan. Makanya jarang dukun pawang hujan itu yang kaya. Kutuk apa kemis? Nah kalau dulu sebelum saya bertobat itu pakai keris namanya singkir. Saya masih ingat keris itu. Tapi ingat, di dalam diri manusia hanya kekuatan itu hanya 3 berapa? 5%. 95% adalah kemampuan dari diri orang tersebut. Nah kemampuan diri tersebut itu bukan manusia normal. Tapi dia belajar ilmu batin, kuasa kegelapan yang menyatu dalam roh di dalam badannya. Jadi bukan kekuatan luar, tapi kekuatan dalam. Nah itu pun juga masuk neraka kena kutukan. Sama aja. Hanya satunya 95%, satunya 5%. Kutukannya sama. Oke, lagi? Di rumah saya ada gambar ular naga. Karena suami kan masih sembayangan gitu. Maksud saya mau nanya, apakah saya kan ya sering doa, maksudnya ini ngurapi gitu. Tapi terus suami kan ngundang terus gitu loh. Berarti ibu doa terus berarti? Jadi peperangan terus ya. Kasih minyak urapan. Supaya roh itu tidak bisa masuk. Itu berdoa peperangan. Nah itu ibu harus pikul salib ya. Tapi saya percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Amin, Oke? makasih Pak. Mengenai ular tadi Pak, jadi maksud saya apa yang bentuk gambar atau bentuk perabotan ada motif ular atau baju fashion karena kan Pokoknya ini yang berhubungan dengan ular naga. enggak, kadang-kadang kan masuk Ular motif sama ular naga itu beda. beda ya. Kalau ular itu kecil, naga itu ular tua. Jadi kalau pakai baju-baju atau tas yang fashion motif ular itu enggak. Pokoknya yang saya ngomongin ular naga. Nah, ada yang tanya, Pak kalau pelihara ular gimana? Beda lah. Ini beda pelihara ular dengan ular naga beda. Itu ular kecil, betul? Kan ada orang pelihara ular, betul? Itu beda. Yang saya maksud sini adalah naga. Tato naga gimana? Apa perlu digosok? Enggak usah, doa aja darah Yesus sucikan. Ya, itu harus doa terus itu. Tapi yang jelas gini, yang saya maksudkan di sini adalah ular naga. Bukan ular sembarangan. Karena ada orang pelihara ular. Nanti komunitas pelihara ular protes ke saya. Betul? Apalagi ada yang punya tas ular. Betul? Yang saya masukkan ini adalah naga. Beda kan? Oke, lagi. Pak, ada negara yang juga lambangnya ular naga merah, itu gimana itu? Pertanyaan pertama. Yang kedua, kejahatan tuh makin banyak. Apakah karena jumlah penduduk yang makin banyak? Karena kan Bapak bilang tadi malaikat jahat tuh jauh lebih banyak daripada jumlah penduduk. Ya, terima kasih. Pak, kalau ininya untungnya kan kita hanya merah putih. Jadi aman. Nah kalau ada gambar seperti itu ya mau enggak mau ya doa. Supaya tidak dimasuki roh jahat. Ini adalah naga. Nah tentang kejahatan tambah meningkat. Itu sesuai firman Tuhan bahwa di akhir zaman kejahatan tambah jahat. Yang jahat tambah jahat, yang kudus tambah kudus. Ada suatu kata-kata yang sampai sekarang masih saya ingat dalam hidup ini. Ngomong gini.
Tapi ini belum tentu benar. Tapi kata-kata ini pernah saya dengar dari kakek saya sebelum saya bertobat. Ngomong gini. Kamu bisa melihat karakter atau sifat seseorang dilihat dari gaya hidupnya. Kamu bisa lihat karakter dan komitmen seseorang dilihat dari gaya hidupnya. Kalau dia gaya hidupnya itu waktu dari awal sampai dia berumur sekalipun sukses dia tidak berubah. Berarti komitmennya dia tetap ada. Tapi kalau dulunya miskin, setelah itu tiba-tiba kaya mendadak langsung pakai Rolex, pakai Hermes, pakai gini-gini. Nah, dia ngomong sebelum saya bertobat, diragukan gaya hidupnya, komitmennya. Semakin orang tambah kaya, semakin tambah khawatir, betul? Semakin orang tambah miskin, semakin nekat, betul gak? Betul? Yang setuju angkat tangan. Coba, kalau kita, corona, pada bingung. Yang bingung itu adalah yang punya duit. Makanya beli masker sekalipun mahal, betul? Tetapi yang enggak punya duit, beli masker aja enggak bisa, mati ya sudah. Betul? Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Betul? Coba lah ya enggak punya duit, beli masker aja enggak bisa, mati ya sudah. Nah, jadi ingat, orang itu punya komitmen atau tidak, bisa dilihat dari lifestyle-nya, gaya hidupnya. Tapi ingat itu belum tentu benar. Tapi kata-kata itu masih saya ingat terus. Makanya sampai sekarang saya, di dalam hidup itu seperti ini. Nah, coba. Saya punya kawan, dia konglomerat. Konglomerat udah. Uangnya triliunan. Selama saya kenal dia, 15 tahun, dari anak saya lahir sampai sekarang umur 14 tahun, kan sering saya ajak ke kantornya. Dia itu hanya pakai baju hitam putih rok. Sampai anak saya ngomong, apa dia tidak pernah ganti baju? Tapi dia simpel aja. Katanya apa? Saya suka gini ya modelnya. Nah, tetap saya kan pernah ketemu Ciputra. Udah meninggal ya. Waktu ketemu saya, sebelumnya saya ketemu itu adalah orang pakai dasi, pakai jas. Nah, saya pikir dia itu Ciputranya. Kalau ngomong gini, wah, tak kira Ciputranya. Wah, pas datang, tiba-tiba ada seorang kakek tua sederhana gini. Pak Daud, yang jas itu adalah marketingnya. Yang Ciputranya hanya gini doang. Beda kan? Makanya saya ingat kata-kata itu. Kamu bisa lihat komitmen seseorang dari gaya hidup seseorang. Setuju enggak saudara? Betul? Dari gaya hidup seseorang. Oke, lagi. Malam Pak. Tes, terima kasih. Saya nggak akan nanya ular, cuman ada kutuk yang diakibatkan dari roh perjinahan Pak. Kalau misalkan suami istri terus punya anak laki dan perempuan. Terus si suaminya pergi meninggalkan istrinya yang pertama terus menikah lagi, punya anak laki perempuan. Kutuk apa yang berdampak nanti ke keturunannya dan berapa keturunan sih biasanya Pak? 3-4 keturunan. Kedua, kutuknya adalah perceraian. Kutuk apa? Atau kutuk perawan tua, perjaka tua, expired kadaluarsa. Semua itu ada kutuk tabur tuainya. Tapi itu bisa dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus. Ini kisah nyata. Ada seorang jenderal Muslim. Kasat, udah pensiun. Ngomong gini. Kita ini harus baik-baik dengan istri kita. Jangan punya istri 2. Orang kalau punya istri 2, happy-nya waktu kita menjabat. Waktu kita punya duit.
Tapi ingat akan sengsara waktu kita mau mati. Maksud jenderal gimana? Waktu kita punya istri 2, istri pertama sakit hati. Betul? Anak-anak sakit hati. Setelah itu jenderal ngomong, ya ini happy-happy dengan istri kedua. Setelah tidak menjabat, pensiun. Atau tiba-tiba sakit stroke. Istri kedua suruh pulang. Kita disuruh pulang. Betul? Udah enggak ada uang, enggak ada jah. Kita balik ke istri kita pertama. Istri kita udah terlanjur sakit hati. Tolak. Anak tolak. Akhirnya nasib kita gimana Pak Daud? Pertama. Gimana jenderal? Ditemani baby sister nunggu mati. Betul? Betul? Belum ribut-ribut warisan. Betul? Makanya saya beritahu. Istri 1 aja kita sudah banyak pergumulan doa. Betul? Betul? Apalagi 2, pusing. Makanya ya, saya beritahu. Makanya saya ini bersyukur tidak masuk pastor style. Karena sekarang ibu pastor style itu udah ada yang pakai jam, pakai apa. Saya tenang aja. Karena saya dari atas sampai bawah. Enggak sampai $1 juta. Kenapa? Ini $10. Ini dikasih, ini dikasih, ini dikasih. HP ini. Jadi tidak masuk pastor style. Jadi orang mau ngerampok pun juga males. Orang mau ngerampok, tidak usah ngerampok, saya kasih. Tidak sakit hati, makanya bebas. Nah, saya kan baru kaget. Nah, ya kita hidup seperti inilah. Kita lahir seperti ini, kita mati pun juga harus membawa berkat. Gitu aja. Nggak usah macam-macam lah. Dan nanti ujung-ujung juga mati kita. Betul? Kita kan daftar, betul nggak? Penting jangan hari ini Pak ya. Ada lagi? Oke. Mau tanya soal alam roh. Kalau misalnya tadi mengenai gambar ular naga gitu, tapi kalau sering lihat di penglihatan itu bagaimana? Itu berarti lawannya adalah setan tingkat penguasa. Dan atau itu penghulu. melihatnya detail. Bisa dari warna, bisa dari jumlah kuku, dari sisiknya, dari apa yang oke, dibawa, tahu. apa segala macam. Itu berarti roh itu berhubungan dengan penyembahan dewa-dewa dari garis keturunan. Dari garis keturunan itu berarti ada suhu. Atau memegang suatu pusaka yang berhubungan dengan benda keramat yang ada naganya. Nah, itu biasanya itu jadi kayak orang susah tidur. Iya, betul. Berarti dari garis sekarang udah bisa tidur belum? Masih suka susah. Nah, sekarang tidur yang enak tapi bukan selamanya. Doa darah Yesus ya. Saya kasih tahu. Kita ini tambah umur. Saya kasih tahu. Tidurnya berkurang loh. Waktu kita masih bayi, tidurnya 12 jam. Bahkan bisa 13 jam. Betul? 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 Setelah usia kita 7 tahun sampai kira-kira 12 tahun, kita tidur itu 6 sampai 7 jam. Setuju? Karena sekolah, betul? Betul? Umur 12 sampai 25 tahun itu masih 6 jam. Yang enak ya sampai 8 jam, gitu ya. Nah, nanti usia 45 tahun sampai
usia 55, tidur kita tuh 5 jam. Yang udah di atas umur 45 katakan coba. Tidurnya kurang enggak, Bu? Hah? Umur 60, tidur berapa jam? Nah, 5 sampai 6. Kalau yang ini masih bisa 8 jam, betul? Nah, setelah itu usia 70, tinggal 3 jam. Tidurnya nanti 1 jam, 2 jam, 3, tidak 1 jam, 5 jam full, enggak. Terputus-putus, betul? Betul? Usia 80 tahun. Bukan gitu. Menunggu tidur menunggu hari kebang kita. Aduh. Makanya saya beritahu. Orang ingin tidur aja susah loh. Makanya sudah bisa tidur itu anugerah. Oke, lagi. Mau bertanya, kan pengen nanya pendapat Bapak sih gimana? Bahwasannya ada beberapa orang yang mengatakan kalau misalkan dalam diri kita tuh udah punya kayak guardian angelnya masing-masing. Pendapat Bapak tuh gimana? Itu benar apa? Ada apa? Ada guardian angelnya masing-masing. Jadi setiap orang tuh kayak ya udah punya malaikat penjaga kayak gitu. Yang pertama. Nah, yang kedua mau bertanya, kan di dalam mindset kita misalkan nih ada teman kita nih yang kerasukan, terus berbeda keyakinan. Nah, bagi kita yang bukan pendeta istilahnya kayak gini lah, kayak biasa aja, gimana sih tahapannya? Ya, mestinya. Oke, udah ngerti. Sekarang saya kasih tahu. Setan dulunya apa? Ingat, di dalam diri manusia hanya ada 2. Malaikat terang atau malaikat gelap. Kalau malaikat terang, kalau kita anak-anak Tuhan, malaikat Tuhan menjaga kita. Ini dari pihak terang, malaikat terang. Tapi bukan anak Tuhan, yang ada apa? Malaikat kegel, yang disebut setan. Jelas? Jelas? Nah, yang kedua, bukan hanya pendeta yang ngusir setan. Pendeta tidak bisa ngusir setan. Kalau dia tidak percaya Yesus, gimana ngusir? Betul? Yang bisa mengusir setan adalah mereka yang percaya Tuhan Yesus. Alkitab tidak mengatakan pendeta ngusir setan loh. Tapi setiap orang percaya diberi kuasa ngusir. Jadi bukan hanya pendeta. Buktinya ada pendeta kesurupan. Ada. Betul? Jadi yang ngusir setan itu adalah mereka yang percaya dalam nama Tuhan untuk ngusir setan demi nama Tuhan Yesus. Oke? Mari kita bangkit berdiri. Oh, ada yang bertanya lagi. Ibu sana tanya ini sekali lagi. Oh, udah. Mana? Oh, iya. Oke. Pak, mau tanya sedikit, Pak. Ini Pak, kalau misalkan kita buat patung nih dan menyembahnya gitu ya. Nah, itu kan di Alkitab kan ditulis tuh. Kalau kita buat patung dan menyembahnya, Keluaran 20 ayat 5, maka Yesus ini Tuhan adalah Tuhan yang penyemburu dan ia akan membalaskan kesalahan pada anak-anaknya gitu. Sampai ke turunan ketiga keempat. Nah, kalau kita menyembah patung, membuat patung dan menyembahnya, itu tuh kutuknya dari iblis apa? Ya kasarnya dari Tuhan. Itu setan. Nah, kalau di sini kan bunyinya, Allahmu adalah Allah yang cemburu yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya. Gini ya, Tuhan menghukum, setan mengutuk. Double. Ngerti maksudnya? Kalau kita melawan firman Tuhan, kita kena hukuman enggak? Iya. Betul? Kerja sama setan, kena kutukan enggak? Kena. Berarti double. Udah kena kutuk, masih kena Berarti Tuhan menghukum ya Pak? Menghukum. Setan mengutuk ya, iblis mengutuk ya. Nah, kenapa mengutuk? Karena ada perjanjian. Oke. Ada perjanjian, berarti itu bisa dipatahkan enggak Pak? Bisa, bertobat. Itu kan kalau Bapak kan biasanya mematahkan kutukan kan berdoa kan, darah Yesus sucikan gitu ya. Dengan doa yang sama bisa nggak Pak? Bisa. Yang saya apa hanya itu doang. Oke. Terima kasih Pak Daud.
Saya mau tanyakan tadi mengenai pernyataan Bapak mengenai orang yang menggunakan kuasa gelap. Seringkali berpengaruh terhadap karakter, perubahan karakternya. Nah ini seringkali saya lihat ya Pak, jadi apakah bisa dibalik, orang yang memang karakternya buruk itu pasti ada kuasa gelap. Karena seringkali ini juga menjadi satu, dari yang bersangkutan itu sepertinya akan blaming others gitu ya. Karena dirinya sendiri itu tidak berusaha untuk memperbaiki karakternya. Sehingga seringkali ya memang karakternya hancur, tapi kemudian dia mencari pembenaran bahwa itu akibat kuasa gelap. Sehingga akhirnya dia datang ke hamba Tuhan itu seperti memperlakukan hamba Tuhan itu seperti dukun. Setelah dilepaskan, tapi memang karakternya sendiri yang tidak mau untuk menjadi bertumbuh. Oke. Terima kasih Pak. Ingat, manusia punya kehendak bebas. Mau rusak atau baik, betul? Nah, gini ya, kalau dia itu karakternya sudah jelek, tiba-tiba dia terlibat kuasa gelap, itu jadi berlipat-lipat jelek. Tetapi kalau dia karakternya baik, terlibat kuasa gelap, itu akan ada karakter jelek yang dimasukkan setan. Nah, kebanyakan itu jadi malas. Jadi apa? Males. Ngerti? Makanya banyak orang dukun suka sekali nolong tapi malas kerja. Sehingga keluarganya miskin. Males itu juga termasuk karakter jelek loh. Betul? Jadi ingat bahwa pembentukan karakter itu tergantung dari pergaulan dan pendidikan. Betul? Betul? Tetapi, kalau dia terlibat kuasa gelap, ini bisa memicu tambah parah gitu loh. Nah, seseorang itu mau berubah atau tidak, itu tergantung dirinya sendiri. Tuhan juga tidak maksa, setan juga tidak maksa. Ngapain lo kamu mau digoda gitu. Nah, jelas? Jadi tergantung dari apa? Pribadi orang tersebut. Oke, mari kita berdiri. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini, kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.